Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Suryanto Lim dan saya Sylvia Suryadi. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja akan mengadakan rangkaian acara Jumat Agung dan Paskah. Rangkaian acara Paskah dimulai dengan doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 9 malam sampai dengan pukul 1 pagi bertempat di gereja. Mari semua jemaat diundang untuk hadir dan kita berdoa bersama. Rangkaian acara Paskah dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 5 sore. Dalam ibadah ini akan diadakan upacara baptisan dan perjamuan Tuhan. Mari jemaat mempersiapkan diri dan hati. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 6.30 pagi. Dengan adanya ibadah Paskah ini, maka kebaktian umum 1 dan 2 digabung dalam ibadah Paskah. Acara Paskah dilanjutkan dengan Paskah Sekolah Minggu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Mari jemaat diundang hadir dalam perayaan Paskah Sekolah Minggu ini dan kita rayakan Paskah bersama keluarga. Rangkaian acara Paskah ditutup dengan ibadah perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Drama penyalipan Tuhan Yesus akan dihadirkan dalam ibadah perayaan Paskah ini. Mari jemaat diundang hadir dalam acara perayaan Paskah ini. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri kedua Flame Up akan mengangkat tema Bersama Melewati Tantangan Kedua. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 16 April 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian ketiga. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Untuk kaum wanita, tanggal 8 April ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Lydia dengan tema Kematian Yesus Mendamaikan Manusia dengan Allah. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 8 April juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Gins, Maju Terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 8 April pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Salibkan Dia. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 2 April pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News. This is my church. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali berkumpul dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua
Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan firman-Nya juga. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Ada pengumuman bahwa jangan lewatkan Flame Up sesi kedua yang akan dilaksanakan tanggal 16 April. Jadi mari kita hadir bersama-sama, kita mengikuti bersama-sama Flame Up sesi kedua. Dan pada saat ini kita mau membaca firman Tuhan bersama, saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Baik, kita mau membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk setiap apa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesempatan untuk kami bisa datang kembali memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ini untuk beribadah kepada-Mu, biarlah Engkau yang menolong agar dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu Dream Worship, pemain musik, host dan semuanya, termasuk membawa firman-Mu, biarlah Engkau yang menolong agar apa yang dilakukan menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita mengapresiasi tim worship hari ini. Shalom. Sepertinya kurang semangat ya. Shalom. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian saat ini. Karena kita sangat berbahagia. Ya, mari kita naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita saling bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
antara kita. Mari bergandengan tangan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh bahagia dan senang sekali ya, kita boleh saling memuji Tuhan dengan sama saudara kita di tempat ini. Nah, lagu yang kedua kita harus dengan yakin dan percaya bahwa dengan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. ini satu kali lagi dengan nyanyi dengan penuh tanpa keraguan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Kau tuntun Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sungguh berkuasa, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Bapa, kami merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami bersyukur di hari ini kami bisa kembali lagi. Kami datang memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, menaikkan setiap pujian kami, dan terlebih-lebih firman-Mu Tuhan yang akan memberkati setiap kami pada hari ini. Kami percaya semua karena Engkau, semua karena kasih-Mu Tuhan yang besar, yang mengubahkan hidup kami sampai kami bisa terus Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Di saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara dalam setiap hal yang dikerjakan, yang diprogramkan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan melalui bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh para pemimpin, mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memampukan mereka dalam menjalankan visi Tuhan yang besar melalui bangsa ini. Sehingga semua yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan Tuhan, khususnya untuk bangsa ini, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Engkau pakai dengan luar biasa setiap hal yang mereka putuskan, setiap kebijakan yang mereka lakukan. Biarlah semuanya tertuju hanya bagi kerajaan-Mu di surga. Kami berdoa juga untuk Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami bersyukur dengan adanya gereja ini sampai saat ini. Kami melihat banyak hal yang Tuhan
sudah berikan, yang Tuhan kerjakan yang besar di dalam gereja ini. Kami berdoa untuk para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang ada, yang Engkau tempatkan Tuhan mereka untuk dalam melayani, dalam setiap pekerjaan untuk mereka lakukan Tuhan, melayani jemaat-Mu, dan bahkan memikirkan bagaimana gereja ini akan terus berkembang. Kami melihat bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga visi dan misi gereja-Mu ini mereka lakukan. Mereka percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada tujuan yang besar dan luar biasa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada, Tuhan yang Kau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bila saat ini mereka sedang dalam pergumulan, dalam setiap proses yang mereka alami, baik pun anak-anak muda yang sedang berjuang dalam studinya, mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dan hal lain yang mereka pergumulkan dalam hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada buat kami. Kami merasakan, kami melihat kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bahkan setiap kami, jemaat-Mu yang ada, kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kami pribadi-pribadi, kami percaya dengan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna buat kami. Kami berdoa juga untuk STT Baptis Kalvari. Tuhan, Engkau pakai dengan adanya sekolah ini, dengan setiap pengembangan dan program yang akan dilakukan, bahkan yang sedang dikerjakan. Kami percaya dan kami melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan, ada hal yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kepentingan Tuhan. Dan saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah dengan yang kami berikan Bapa, semua untuk keperluan dan kegunaan di dalam gereja ini, dan yang kami berikan biarlah hanya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hidup kami, seluruh yang kami miliki dalam hidup kami, dan kami percaya semuanya hanya bersumber dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan, kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang besar, yang Tuhan berikan buat kita, yang sampai saat ini kita rasakan. Kita terus meninggikan Dia. Kita melihat bahwa gak ada hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa Dia. Karena sungguh hanya setiap kasih setianya yang melimpah dalam hidup kita. Sungguh besar setianya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar ya Bapa, Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang luar biasa, hanya Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh percaya dengan Engkau Tuhan, atas segala hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Besar setiamu, besar anugerah-Mu Bapa. Engkau Tuhan melebihi segalanya, Engkau segalanya dalam hidup kami. lebih dalam Lebih dari semua apa yang kami terima sayang. dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terus menyanyi dengan Tuhan, kami melihat dengan kemuliaan Engkau dalam melihat besar setiamu. Kami terus menyanyikan pujian, kami terus mengagungkan Engkau, kami terus melihat bahwa kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan. perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Angkat tangan Bapak Ibu, haleluya, katakan bahwa hanya ku Tuhan nyanyi yang luar biasa di dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang perkasa. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Ku datang menyembah-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
ada bagiku. Sama-sama katakan, ku nyanyi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat agung. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat agung. Di hidupku. Sekali lagi kita mau nyanyi lagu. Ku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat agung. Ajaib Kau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat agung. Di hidupku. Mari kita berdoa. Biarlah itu yang menjadi kerinduan selalu buat kami Tuhan, bahwa kami menyanyikan syukur kepada Tuhan, memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang layak. Layakan itulah yang sepantasnya Engkau terima ya Bapa. Karena kami melihat, meyakini dan menghidupi bahwa sepanjang seminggu ke belakang ini, semua bagian kehidupan kami tidak bisa terlepas tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Semua hal yang terjadi di belakang sampai dengan saat ini, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Bila nyanyian dari mulut kami ini akan terus bersorak, akan terus keluar dari hati kami. Tidak hanya pada momen ibadah minggu ini, tapi sehari-harian juga kami boleh meninggikan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Dan saatnya untuk kami mendengar firman Tuhan. Saatnya untuk kami
melihat kembali apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami saat ini, khususnya berkenaan tema yang akan kami bahas. Ya Tuhan yang menolong setiap kami sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian penting untuk kami bawa dalam kehidupan kami dan melihat begitu indahnya persekutuan di dalam Kristus yang terjadi di antara kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, kuat kuasa Allah Roh Kudus yang memampukan ketika kebenaran firman itu disampaikan. Dan kuasa yang sama yang menolong setiap kami untuk kami memahami dan mengerti dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Wow, puji Tuhan ya, ada anugerah Tuhan buat kita sehingga di minggu sore hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk mendengar bagian firman Tuhan. Kenapa saya katakan anugerah yang begitu indah? Karena ada beberapa kawan kita, teman-teman kita yang sulit beribadah, yang sulit untuk bersekutu seperti ini, yang sulit untuk berkumpul seperti ini. Tapi Tuhan izinkan kita ada di rumah Tuhan, baik itu teman-teman Bapak Ibu yang sudah kebaktian dari 1, 2, 3, ataupun yang baru datang di kebaktian sore hari ini. Itu anugerah Tuhan buat kita. Oke, tema hari ini menarik, tidak hanya di minggu ini, tapi di sepanjang bulan April, kita gereja akan membahas tentang bagaimana fellowship. Ya, persekutuan. Ada apa sih dalam persekutuan? Kenapa Alkitab catat atau Alkitab tulis, bahkan Alkitab perintahkan untuk kita bersekutu? Oke? Di hari, saya lupa hari Rabu atau hari Kamis, ketika saya jalan di depan gereja, saya nemu belalang. Saya jarang banget nemu belalang di Jakarta. Ya, di bunga-bunga itu saya nemu belalang satu, paling segede kelingking gitu ya. Belalang hijau yang biasanya saya temui di kampung. Yang biasanya itu di sawah gitu ya, di padi-padi atau di pohon-pohon singkong dan sebagainya. Saya unik, kok ada belalang gitu ya. Ada belalang satu di depan situ. Lalu saya coba berjalan-jalan, siapa tahu ada temennya gitu kan, mau lihat. Gak ada. Jadi cuman belalang itu satu aja. Dan sepertinya belalang ini gak berdaya. Karena saya tangkep, saya simpan lagi, dia gak mau, biasa kan belalang lompat-lompat gitu. Ini diem aja, wah kesian nih belalang gak punya temen gitu ya. Saya tangkap lagi. Ini haus, lapar atau mau saya kasih makan gak tahu makanannya apa. Intinya dia gak bisa ngapa-ngapain sendirian. Beda kalau saya di kampung gitu ya, nemu belalang itu, wah lompatnya kemana-mana. Apalagi kalau mereka bawa teman-teman gitu ya. Kalau mereka bawa teman-teman itu jadi musuhnya petani di kampung saya gitu. Karena banyak. Ya kalau mereka banyak belalang itu jadi musuh kita semua. Wah, kita usir-usirin datang ke satu pohon misalnya, biasanya belalang itu ke pohon singkong kah, ke tanaman-tanaman yang merambat, kalau kita nanam kacang, kita nanam jagung gitu ya. Di padi yang baru berbuah, bulirnya baru keluar, itu kalau ada belalang datang banyakan, kita usir. Nah masalahnya mereka keroyokan gitu ya. Kalau mereka keroyokan, mereka selalu menang. Sehingga kalau kita petani ngusir itu, ya dia pindah ke tempat yang lain. Saya melihat bahwa belalang kalau sendiri nggak berdaya loh dia. Tapi kalau dia banyakkan berkumpul, bersekutu, berkoloni gitu ya. Ngumpul bareng-bareng, wah dia bisa melakukan apa aja. Kita manusia juga kalah. Saya lihat bahwa kenapa Tuhan juga perintahkan untuk kehidupan kekristenan hidup bersekutu. Bersama-sama. Karena dengan bekerja sama, dengan bareng-bareng, pekerjaan Tuhan itu dapat dilakukan lebih cepat. Ya, dengan bersama-sama, pekerjaan Tuhan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Beda dengan sendiri. Dan ternyata fakta Alkitab, ya ini fakta Alkitab mencatat bahwa Tuhan menginginkan umatnya bekerja sama bareng-bareng itu dari pertama kali gereja muncul. Oke? Sekali lagi ini fakta Alkitab. Tuhan pengen umatnya bersekutu bareng-bareng di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di dalam setiap kebersamaan itu munculnya dari pertama kali gereja itu muncul. Jadi bukan tiba-tiba di zaman bapak-bapak gereja tahun 200, 300, enggak. Kisah Para Rasul 2 yang akan menjadi tema kita hari ini sudah mencatat itu. Ya, Kisah Para Rasul 2 next. Sudah mencatat itu.
bilang seperti ini. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Singkatnya gitu ya. Kekristenan terbentuk setelah khotbah dari Petrus. Singkatnya. Jadi pertobatan besar terjadi, orang-orang berkumpul, dan setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka tidak masing-masing dengan kehidupannya. Tetapi terjadilah ada karakteristik gereja mula-mula yang salah satu dari 4 karakteristik itu adalah persekutuan. Next, bisa sampai ke 4-nya. Ya. Yang pertama itu mereka setia dalam pengajaran. Menariknya gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun ya dalam Alkitab Perjanjian Baru mendorong kita untuk memiliki kepercayaan secara pribadi, makanya keselamatan itu kan pribadi, gitu ya. Memiliki iman secara pribadi dalam Yesus Kristus, tetapi tidak ada di dalam Alkitab disinggung tentang iman yang hanya mementingkan kehidupan pribadi. Selalu dibawa untuk kepentingan bersama-sama. Maksudnya gini, keselamatan itu pribadi. Makanya ya, percaya Yesus itu kan pribadi. Masing-masing. Tetapi dalam menjalankan kehidupan kekristenan, Alkitab tidak mencatat untuk kita hidup masing-masing. Tetapi hidup di dalam persekutuan. Di dalam pengajaran yang diterima oleh mereka, orang-orang percaya mula-mula dari rasul-rasul, mereka bertekun. Perhatikan kata di sana, mereka bertekun. Bertekun itu terus-menerus. Ya, terus-menerus. Pengajaran, persekutuan, next. Yang ketiga bicara juga tentang memecahkan roti. Memecahkan roti itu mengingat Kristus Yesus. Jadi kalau kita perjamuan Tuhan itu kan bicara tentang mengingat Yesus Kristus. Dan karena mereka berkumpulnya bersama-sama, baik di bait Allah maupun di rumahnya masing-masing, ada 2 bagian. Selain di bait Allah, ngumpulnya di rumah masing-masing. Dan mereka memecahkan roti. Kenapa? Mengingat tentang Yesus Kristus terus. Minggu depan kita akan perjamuan Tuhan, kita ingat Yesus Kristus terus. Dan yang keempat, berdoa. Nah, keempat karakteristik gereja ini ketika dilakukan bersama-sama, pergerakan gereja Tuhan akan berjalan lebih cepat. Ya, belalang kalau sendiri nggak berdaya. Dia bareng-bareng ngabisin tanaman di kampung gitu ya, petani-petani, habis semuanya. Gereja Tuhan juga sama. Kita sebagai anggota tubuh Kristus bisa melihat dari apa yang dijadikan gereja mula-mula ini untuk kita dapat mengembangkan dan memelihara kehidupan rohani dalam gereja dan membangun persekutuan yang kuat dalam Kristus. Ini langkah awal yang dilakukan oleh gereja mula-mula, dan ini juga yang terus diterapkan sampai sekarang. Sehingga hasilnya adalah pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Gak perlu jauh-jauh sampai ke pembentukan gereja setelah Kisah Para Rasul 2. Di Kisah Para Rasul 2-nya pun terus dicatat bahwa mereka bertambah jumlahnya. Dan tetap ketika mereka bertambah, mereka melakukan ini lagi 4. Setia dalam pengajaran, bersekutu, memecahkan roti, ya ingat Yesus terus dan berdoa. Lalu perkembangan Injil terus terjadi ke kota-kota. Paulus dipakai Tuhan, Petrus dipakai Tuhan. Terbentuklah gereja-gereja lokal yang ada di sana, Efesus, Galatia, Tesalonika, semuanya. Dan tetap gereja melakukan hal ini. Sama-sama lagi. Bahkan di surat-suratnya Paulus pun mengatakan untuk tetap mereka hidup bersama-sama. Kenapa? Anggota tubuh Kristus. Ya. Bahkan Yohanes mencatat, next, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, ini peristiwa ini terjadi sudah jauh dari Pentakosta. Masa sudah jauh ketika beberapa masa kemudian di dalam pelayanannya Yohanes. Yohanes 1 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Pertanyaannya sekarang buat kita, ya, pertanyaannya sekarang buat kita bahwa
persekutuan seperti apa? Ya, perkumpulan seperti apa? Komunitas seperti apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika dikatakan di sini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Ketika kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita dipilih, kita ditentukan oleh Tuhan, dan kita masuk dalam persekutuannya. Perhatikan di sini, kita nggak sendiri. Di bawah persekutuan itu seorang dengan yang lain. Persekutuan itu terjadi. Seorang dengan yang lain. Next. Kita semua dilahirkan dengan panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai umatnya. Kita dipanggil untuk bersekutu bersama dengan Dia dan satu sama lain untuk memuliakannya dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dipilih untuk bersekutu bersama, saya melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan tuh pengen gitu ya. Tuhan tuh pengen kita tuh enggak, bahasa saya tuh kita tuh enggak berjuang sendiri di dalam kehidupan kekristenan. Bahasa saya. Dan Tuhan tuh pengen kita tuh bertumbuh. Tuhan tuh mau kita makin mengenal Dia. Tuhan tuh mau kita mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Dan Tuhan bawa kita untuk kita ngerti konsep itu, untuk kita tahu kondisi itu, makanya perlu orang lain. Perlu persekutuan itu. Sehingga ketika ada yang bertanya bagaimana kita bisa menilai kualitas rohani seseorang? Bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan rohani seseorang? Atau di dalam kegerejaan gimana kita bisa lihat kualitas seseorang? Kalau kuantitas kan jumlah. Jumlah bisa 60-70 kuantitas. Minggu depan 100 kuantitas nambah. Tapi gimana kita bisa lihat kualitas seseorang? Gimana kita menilainya? Gimana kita tahu kualitas seseorang? Pertumbuhan rohaninya. Persekutuan. Ya, dari 3.000 yang bertobat waktu Petrus berkhotbah dan terjadilah persekutuan demi persekutuan. Saya percaya enggak 3.000 itu ngumpul dan satu sama lain 3.000 orang itu saling kenal, saling kenal dalam artian tahu semuanya. Tapi dikatakan di sana mereka melakukannya bukan hanya di bait Allah tapi di rumah masing-masing juga. Berarti ada kelompok-kelompok kecil yang terjadi di sana. Dan persekutuan, sekali lagi persekutuan adalah tempat yang baik untuk kita tahu pertumbuhan rohani kita, kualitas rohani kita. Oke, karena persekutuan adalah next, arti dari persekutuan adalah bersekutu bersama adalah bentuk komunitas yang lebih dalam dan berarti daripada sekedar bergaul dan berinteraksi sosial. Saat kita bersekutu bersama dengan Tuhan dan sesama, kita mengalami apa? Persatuan dalam roh dan terhubung dalam kasih dan rahmat Tuhan. Saya pernah ke stasiun Tanah Abang yang jumlahnya ratusan orang ngumpul itu ya, bersekutu mereka di sana, ngumpul sama-sama. Ya tapi gak terjadi apa-apa, yang terjadi cuma tabrak-tabrakan kiri kanan, rebutan mau naik kereta. Gak ada interaksi yang lebih dalam dari cuma ngantri mau naik kereta. Tapi persekutuan di dalam Tuhan, arti di sini bagaimana kita melihat ada persatuan dalam roh dan terhubung dalam kasih dan rahmat Tuhan. Ya, saya senang ketika kita, gak cuma anak-anak muda, Bapak Ibu pun punya komunitas rohani Kristen. Kenapa? Percayalah, itu menolong pertumbuhan rohani kita. Nilainya terlihat di situ. Karena kadang-kala kita gak bisa menilai pertumbuhan rohani kita gitu ya. Ada orang-orang sekitar kita yang bisa menilai itu. Oke, nah next, berikutnya juga bersekutu bersama dengan Tuhan itu menggambarkan, next, kita dipanggil untuk bersekutu bersama dengan Tuhan melalui hubungan yang intim dengannya. Hal ini mencangkup doa, renungan firman, pujian, penyembahan yang dilakukan secara pribadi dan bersama-sama. Saya membawa ini ke persekutuan bersama dengan Tuhan dulu. Kenapa? Agar kita tahu juga power, kekuatannya kalau kita bersekutu sama Tuhan. Oke? Bersekutu sama Tuhan tuh ada kekuatan, ada hubungan yang lebih intim. Next, begitu juga ketika kita bersekutu bersama dengan sesama. Ada partisipasi dalam persekutuan gereja, maksudnya ada partisipasi aktif yang dilakukan, ada pertemuan kelompok, ada pelayanan bersama, serta memberi dukungan dan mendoakan satu dengan yang lain. Ini bagian-bagian yang terjadi di gereja mula-mula dan juga buat kita saat ini. Cuman satu kok tujuannya, cuman satu. Ya, kenapa harus terjadi?
Tujuan cuma satu. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Dari pengenalan akan Tuhan itu, maka pergerakan gerejanya akan terjadi lagi. Kalau kita kenal Tuhan ya, gini Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita kenal Tuhan lebih dan lebih lagi dengan segala kemahaannya yang Tuhan nyatakan buat kita, dengan segala kebaikannya, dengan segala hal yang besar yang Tuhan berikan buat kita, ya masa iya kita akan diam-diam aja. Perubahan hidup yang terjadi gak akan kita tahan. Kita akan bawa itu kepada orang lain juga. Next ya. Kita dipilih untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan sesama untuk memuliakannya dan memperkuat saksi kita sebagai umat Kristus. Saat kita bersekutu bersama, kita dapat memperlihatkan kasih, kedamaian, dan kebenaran bersama. Maksudnya gini, di dalam persekutuan gereja lah skup besarnya, lingkup besarnya. Kita tuh terlihat. Ya. Sekali lagi, di dalam skup gereja, Bapak Ibu Saudara tuh terlihat kok. Terlihat sama siapa? Sama anggota jemaat yang lain. Ya. Jadi perhatikan di sini. Istimewanya Tuhan ketika kita dipilih sebagai orang percaya, kita dikumpulkan yang dibilang gereja. Interaksi rohani terjadi, interaksi sosial terjadi di satu gereja itu. Dan saya dapat memastikan kalau kita ada di komunitas manapun, apapun yang kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita sehari-hari, orang tuh lihat. Oke, termasuk di gereja. Orang tuh tahu. Sekalipun ya tanda kutip sesuai dengan persepsi penilaian mereka masing-masing. Ya karena belum tahu, belum tentu itu yang benar juga, tapi dia akan tahu. Dia akan tahu. Oleh karenanya, begitu penting kita bisa dapat menjadi saksi Kristus di dalam persekutuan itu. Nah sekarang tinggal apa langkahnya? Kita dipilih oleh Tuhan untuk bersekutu bersama, sekarang apa langkahnya? Apa yang bisa kita lakukan di dalam komunitas itu? Ya, apa yang bisa kita lakukan di dalam komunitas itu? Belajar dari gereja mula-mula yang terjadi di sana. Yang pertama adalah berdoa bersama. Oke, berdoa bersama saya singkatnya gini aja, next. Singkatnya doa bersama itu, next adalah ketika kita berdoa bersama, kita dapat saling mendukung dan menguatkan iman satu sama yang lain. That's it. Singkatnya itu aja. Kekuatan dari doa itu menimbulkan ketika kita berdoa itu ada kekuatan saling mendukung. Ini khotbah Pak Pendeta Firmanus 2 minggu lalu. Jadi saya nggak usah panjang lebar lagi, dengerin aja khotbahnya 2 minggu lalu. Tapi ada kekuatannya di sana. Dan saya percaya itu yang terjadi di gereja mula-mula dan juga buat kita. Kapan terakhir kita mendoakan sahabat kita? Kapan terakhir kita mendoakan teman kita? Kapan terakhir kita mendoakan komunitas rohani kita? Nah, itu menjadi bagian penting juga. Misal kita tidak bisa mensupport secara kekuatan, mungkin atau apapun, kekuatan doa itu lebih dari cukup. Ya. Lakukan itu. Berdoa bersama. Berikutnya juga adalah hal yang dapat kita lakukan di dalam satu komunitas ketika kita dipilih untuk bersekutu bersama adalah menghadiri ibadah secara teratur. Wah, ini suruh ke gereja. Kenapa? Saya belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2, itu yang mereka lakukan. Mereka datang ke bait Allah. Mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat berkumpul. Ya. Ketika kita bersekutu dalam ibadah, kita juga dapat membagikan pengalaman kita dalam hidup Kristen dan saling membangun iman. Waktu saya kecil, ya, sekolah minggu itu hari yang paling saya nanti-nantikan. Kenapa? Karena saya nggak bisa ketemu setiap hari dengan teman-teman gereja saya. Jadi saya sekolah di sekolah negeri, teman-teman Kristennya cuma 1-2 orang. Jadi kalau hari Minggu itu bisa ngumpul dengan teman-teman sekolah Minggu itu tuh, wah tiap minggu tuh ditunggu-tunggu banget. Karena saya mau ke gereja. Selain ke gereja, mau ketemu dengan teman-teman yang lain, tapi ada satu antusias bahwa di gereja itu tempat yang baik. Itu persepsi, itu mindset saya. Gereja itu tempat yang baik. Jadi saya harus datang ke gereja secara teratur. Dan ternyata apa yang dilakukan dari kecil itu berkembang dan terus ya sampai dewasa gitu ya. Tetap menilai gereja itu adalah tempat yang baik. Tempat yang baik dalam arti apa? Karena di gereja menghadiri ibadah itu bagian momen di mana kita dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman dan juga saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Terjadi di gereja. Makanya ketika masa COVID ya, masa ibadah online, karena memang kebijakan yang harus ibadah online,
Nggak tahu ya, sekali lagi ini perbedaan pandangan. Tapi saya ngelihat bahwa interaksi kebersamaan itu nggak terjadi ketika ditonton di YouTube. Kalau saya. Nggak terjadi. Memang memuji Tuhan pribadi-pribadi, betul sekali lagi. Kekristenan itu juga pribadi, dalam arti iman itu pribadi. Beribadah juga pribadi, betul. Tapi rasakan benar ketika komunitas itu, anggota tubuh Kristus itu bersama-sama, terjalin seperti ini, kekuatannya lebih. Rasakan itu. Betul, kekuatannya lebih. Ya nonton di YouTube juga ibadah ya bisa nangis juga, memuji Tuhan juga bisa merasakan itu, ya, hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika dibawa ke satu gereja, ketemu seperti ini, kekuatannya lebih. Kenapa? Karena ketika kita bersekutu dalam ibadah, kita juga dapat membagikan pengalaman kita dalam hidup Kristen dan saling membangun iman. Keselamatan itu pribadi, ya. Percaya Yesus itu pribadi, tapi Tuhan tidak menginginkan kita hidup untuk pribadi. Kita hidup di dalam komunitas persekutuan. Oke, lakukan. Saya menghadiri ibadah berikutnya untuk kita bisa melihat juga adalah bagaimana kita bergabung dalam kelompok kecil. Ketika firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Oke, dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, berkumpul di bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Perhatikan di sana ada kata secara bergilir, ayat yang ke-46 pasal 2 Kisah Para Rasul, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya melihat di sini bahwa gereja mula-mula sudah memulai KKW, KPW, komsel, persekutuan, apalagi ke kelompok kecil. Karena di sana saya perhatikan ada kata-kata yang mereka ketika datang juga ke bait Allah, berkumpul di sana, belajar di sana, bahkan juga mengadakan persekutuan, memecahkan roti, berarti mengingat kasih Kristus, mengingat pengorbanan Kristus di rumah masing-masing, makan bersama-sama, dan secara bergilir. Kenapa? Ternyata dari gereja mula-mula pun terjadi gitu ya. KPW Cakung Bekasi, KPW Gunsa, KPW Pademangan. Berarti sini KPW Yerusalem kalau mungkin lihat. Terjadi. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwa, oh iya, untuk terpeliharanya satu kehidupan rohani kita, kelompok kecil itu penting. Oleh karenanya ayo ya gereja ketika bikin program untuk ada KPW, KKW, squad, bukan cuma bikin program iseng-iseng, tapi tahu betul bahwa ini adalah wadah yang baik. Untuk Bapak Ibu kita semua ada tempatnya. Ya, ketika kita bergabung dalam kelompok kecil maka kualitas, perhatikan pertumbuhan rohani kita akan terlihat. Dan dapat saling menilainya untuk membangun satu sama lain. Tahu kondisinya. Tahu keberadaannya ketika ada kelompok di Gunung Sahari, kelompok di Sunter, apapun itu gitu ya. Saya memastikan betul bahwa kelompok itu akan tahu kondisi keberadaannya. Dan tidak mungkin orang yang jauh akan tahu keberadaan kita. Ya, gak mungkin kelompok yang jauh di sana tahu keberadaan kita. Minimal adalah kelompok yang kecil itu. Menjadi bagian penting, ayo bergabung dalam kelompok kecil. Lakukan itu. Ketika kita dipilih untuk bersekutu bersama, 3 poin ini yang ada. Dan yang terakhir, satu lagi adalah bagaimana kita melakukan pelayanan bersama-sama. Next. Melakukan pelayanan bersama-sama, dalam pelayanan kita dapat saling memperkuat iman satu sama lain dan juga menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Melakukan pelayanan juga dapat memperlihatkan kasih Kristus dalam hidup kita dan mempengaruhi untuk membangun sekali lagi orang lain untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Saya bangga bertumbuh banyak di dalam pelayanan gereja dari usia remaja. Kenapa? Karena ternyata wow, tempaannya tuh luar biasa dalam pelayanan tuh. Pembentukannya tuh luar biasa dalam pelayanan gereja tuh. Oleh karenanya di dalam organisasi gereja gitu ya, untuk bisa melakukan pelayanan itu saya katakan orang-orang yang luar biasa yang dipilih Tuhan. Yang namanya melayani. Kalau dunia pekerjaan gitu ya, kita semakin banyak melakukan pekerjaan, semakin banyak melakukan menyelesaikan target, semakin banyak hal-hal yang dilakukan ya semakin banyak juga fee-nya atau penghasilannya yang kita dapat. Betul ya, Bapak Ibu kerja lembur, ada bonusnya. Yang lain libur, Bapak Ibu kerja, ada bonusnya. Itu organisasi profit di luar sana. Organisasi non-profit seperti gereja. Semakin banyak kita keluar, semakin banyak kita melayani, semakin banyak waktu yang kita beri,
ya nggak ada profit yang kita dapat secara materi. Ataupun secara jasmani yang kita terima nggak ada sama sekali. Tapi melakukannya itu, hati ini bersuka cita sama-sama. Dan orang yang berada dalam dunia pelayanan, saya bangga. Makanya saya bangga ketika ada Bapak Ibu, teman-teman, termasuk anak-anak remaja yang melayani Tuhan, diajar Tuhan. Karena itu pembentukan yang luar biasa. Ya, tidak ada satupun kita melayani mengharapkan pujian, apalagi mengharapkan imbalan. Ya karena kita tahu melakukannya untuk Tuhan. Karena kalau kita mengharapkan pelayanan kita mendapatkan pujian dari manusia, imbalan dari manusia, kekecewaan yang ada di sana. Nah, saya melihat di gereja mula-mula, pelayanan yang mereka lakukan untuk saling membangun di komunitas mereka, membagi-bagikan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, bikin persekutuan-persekutuan. Wow, itu hebat banget. Ya, karena semuanya tujuannya buat Kristus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 4 hal ini ketika kita dipilih untuk bersekutu bersama dan kita belajar Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayo mulai kita berdoa bersama. Ayo mulai kita menghadiri ibadah secara teratur. Ayo mulai kita bergabung dalam kelompok kecil. Ayo mulai melakukan pelayanan bersama. Saya percaya kita akan merasakan hal-hal yang besar terjadi di sana. Nah, ketika ini semua dilakukan, akhirnya ada titik jenuh sebagai penutup khotbah saya. Ada titik jenuh di mana kita melihat 4 ini semua hanya sebagai rutinitas. Oke. Ketika ini semua dilakukan, 4-4-nya berdoa bersama, menghadiri ibadah, bergabung dalam kelompok kecil, melakukan pelayanan bersama. Kita akan nemu bahwa titik jenuhnya dan kita melihat ini semua rutinitas. Ya, ketika mulai muncul di otak kita bahwa ini semua rutinitas, bahwa yang penting saya berdoa, yang penting saya menghadiri, yang penting saya bergabung, yang penting saya melakukan pelayanan tanpa ada kesenangan rohani di sana, tanpa ada gairah rohani di sana, tanpa ada hal-hal yang muncul dari dalam untuk Tuhan di sana. Ayo introspeksi diri lagi. Ayo lihat lagi. Kenapa? Next, terakhir. Karena melalui bersekutu bersama, kita dapat memperkuat iman kita. Kalau doa Bapak Ibu Saudara, kalau menghadiri gereja Bapak Ibu Saudara kita semua, kalau bergabung dalam kelompok kecil Bapak Ibu Saudara kita semua, kalau melakukan pelayanan bersama-sama, tidak memperkuat iman rohani kita dalam persekutuan itu, tidak memperkuat rohani kita, itu pertanyaannya. Ya, kalau 4 hal tadi sudah dilakukan tapi tidak memperkuat iman kita, nah ini yang perlu kita tanyakan sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, apa yang salah? Apa yang harus saya bereskan? Oke, melalui bersekutu bersama kita dapat memperkuat iman kita. Membangun hubungan dengan sesama Kristen. Kalau doa Bapak Ibu Saudara kita semua, kalau menghadiri gereja seperti ini, kalau persekutuan yang dilakukan bersama-sama di kelompok kecil, kalau melakukan pelayanan bersama-sama, tidak membangun hubungan kita dengan sesama, pertanyaan lagi, ngapain dilakukan? Ya, ngapain dilakukan? Berarti kan ada yang error lagi yang diberesin. Gimana caranya? Tanya Tuhan lagi. Apa bagian mana yang harus saya bereskan untuk saya berubah? Ternyata selama ini doa saya, ternyata selama ini kehadiran ibadah saya, ternyata selama ini ikut persekutuan, ternyata selama ini pelayanan saya nggak membangun hubungan saya dengan yang lain. Saya berdoa buat kita semua supaya pengalaman rohani itu terjadi gitu ya. Dan juga menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Ketika berdoa bersama, menghadiri ibadah bersama, bergabung dalam persekutuan dan melakukan pelayanan, yang disebarkan adalah diri kita, yang disampaikan adalah tentang saya, berarti ada hal yang perlu kita selesaikan juga. Karena sesungguhnya semua yang dilakukan itu adalah tentang Kristus Yesus. Belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2, saya melihat gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh cepat, gereja yang melakukan hal seperti ini. Oleh karenanya saat ini buat kita, ayo kita lihat lagi persekutuan yang sudah kita lakukan, peribadatan yang sudah kita lakukan, doa-doa yang sudah kita naikkan, pelayanan yang sudah kita lakukan. Memperkuat iman kita gak sih? Membangun hubungan kita dengan sesama gak sih? Ada kasih Kristus, kabar Kristus itu gak sih kita bawa? Kalau gak ada, misal, saya gak tahu, hati Bapak Ibu kalau gak ada misal, ayo tanya Tuhan. Minta Tuhan pakai kita lebih dahsyat. Kalau itu sudah terjadi buat kita, pertahankan, lakukan terus. Ya, supaya hati ini selalu tertuju sama Tuhan. Sehingga kita dipilih untuk bersekutu bersama. Kenapa kita ada di gereja? Kenapa kita ada di persekutuan? Karena Tuhan punya misi buat Bapak Ibu Saudara semua.
Tuhan punya tujuan menempatkan kita di gerejanya. Tuhan punya tujuan menempatkan kita di pekerjaan. Tuhan punya tujuan menempatkan kita di keluarga. Tuhan punya tujuan menempatkan kita di sekolah. Tuhan punya tujuan menempatkan kita di komunitas apapun. Temukan tujuan itu. Dan saya yakin kehidupan kita akan jadi berkat di sana. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur melihat bagaimana karakteristik gereja perjanjian baru yang dimulai di Kisah Para Rasul pasal 2. Kadang kami hanya melihat bahwa gereja itu bertumbuh cepat 3.000 orang. Setelah itu pun bertumbuh lagi 5.000 orang. Bahkan dikatakan di sana banyak pertobatan-pertobatan terjadi. Gereja banyak terbentuk. Kuantitas itu ada Tuhan. Tapi hamba percaya dan kami juga melihat bahwa di balik itu semua karena ada kualitas rohani yang baik. Kualitas rohani yang sehat yang terjadi di komunitas-komunitas yang ada, yang terjadi di perkumpulan kekristenan di sana. Karena mereka setia dalam pengajaran, mereka setia dalam persekutuan, mereka setia dalam doa, mereka setia dalam menghadiri kegiatan, mereka setia dalam melayani. Mereka bertekun sehari-harinya untuk memecahkan roti, mengingat kasih Kristus yang besar. Oleh karenanya hamba berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini pun, biarlah motivasi itu juga ada buat kami. Kualitas rohani itu yang harus bertumbuh. Pengenalan akan Kristus Yesus itu yang harus bertumbuh. Dan itu Tuhan berikan buat kami dimulai dari komunitas persekutuan, tempat di mana kami ada. Oleh karenanya biarlah melalui keberadaan kami di komunitas itu, satu hal yang kami rindukan, kami jadi berkat di sana. Kami mewartakan kasih Kristus di sana. Bahkan di komunitas itu pun kami boleh bertumbuh di sana. Oleh karena hamba berdoa Tuhan buat kami semuanya, baik itu anak-anak muda, baik itu orang tua, bapak ibu semuanya. Berikanlah kepada kami komunitas yang sehat. Komunitas yang memberikan pertumbuhan rohani buat kami. Dan kami percaya itu terjadi di gereja Tuhan. Pakai kami semua Bapak, pakai kami semua karena kami dipilih oleh Tuhan untuk bersekutu bersama. Hamba telah selesai berbicara di malam hari ini. Selanjutnya hamba percayakan sepenuhnya kepada kuasa Allah Roh Kudus yang akan membawa ini semua dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami menyadari bahwa kehadiran kami dimanapun kami berada, kami harus jadi berkat di sana. Terima kasih Bapak, kami bersyukur mampukan kami lebih dan lebih lagi dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian yang ada. Ini ada kesempatan yang baik. Jikalau ada yang mau diperbaharu lagi ya kehidupannya untuk Tuhan, saya mau dipakai Tuhan lebih lagi. Tuhan, ternyata selama ini di komunitas mungkin ada yang gak sehat, tapi saya berdoa saya pengen saya jadi komunitas yang sehat. Tuhan, saya mau dipakai di komunitas itu untuk saya jadi bagian yang baik. Mari berdiri bersama. Kalau ada keputusan apapun atau ada yang ketika mendengar firman Tuhan ada yang baru pertama kali terima Yesus, mari maju ke depan berdoa. Atau ada juga yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan lebih lagi, silakan maju ke depan berdoa. Ambil semua keputusan yang ada malam hari ini, dan ini menjadi bagian yang baik untuk kita. Ada pendeta Refli, ada pendeta Gins untuk menyambut Bapak Ibu saudara semuanya. Mari kita akan pujian ini. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Silakan Bapak Ibu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan. Silakan jika masih ada Bapak Ibu. Ada bagiku. Kau usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau yang hebat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu penting kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan ini. Dan puji Tuhan, hari ini Saudara Ivan mengambil satu keputusan untuk bergabung dengan kita di gereja ini. Silakan nanti tim konselor malam hari ini yang bisa nanti mendampingi setelah kebaktian ini. Jadi Ivan memberi diri untuk bergabung dengan kita di Gereja Baptis. Selamat bergabung, nanti ada tim konselor ya bisa bertemu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur malam yang baik yang Kau telah beri buat kami. Ketika dari sore hingga saat sekarang ini kami sudah bersama-sama dalam kebaktian 3 ini. Tidak akan pernah menjadi sia-sia apa yang sudah kami kerjakan sesuai dengan janji firman-Mu. Kau sudah memberkati kami semuanya. Ada lagu-lagu yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Ada puji-pujian yang sudah meneguhkan kami semuanya. Bahkan ada doa-doa yang sudah dinaikkan, yang kami yakin semuanya itu juga memberikan kekuatan buat kami. Lebih daripada itu ada nasihat dari firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Kami percaya inilah pemberian Tuhan bagi kami ketika kami datang sujud menyembah, memuji, memuliakan Tuhan melalui kebaktian 3 ini. Dan kami yakin percaya kami pulang membawa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan dasar fondasi bagi kami untuk melangkah di hari esok dan seterusnya. Kami tidak ragu, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Kami percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami hanya berharap dan berserah penuh ke dalam tangan Tuhan saja. Dan hamba meletakkan semua jemaat Tuhan, siapapun yang sudah hadir pada malam hari ini, pimpin mereka dalam kesibukan mereka di hari esok dan seterusnya. Dalam tugas-tugas mereka, dalam pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin mereka semuanya, dengan mengaruniakan mereka kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang dari Tuhan saja. Dan akhirnya kami semua bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan karena nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami buat pada kesempatan di dalam kebaktian 3 ini, semua hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah semuanya nantinya juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setelah ini juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami. Biar kami semua tiba dengan selamat. Dan akhirnya semua kami kembalikan kepada Tuhan yang empunya segala-galanya. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Naikkan pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
selesai. Terima kasih para jemaat semua. Selamat hari Minggu. Oh, ada pengumuman lagi Pak. Boleh Pak. Oke, kebaktian telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Para jemaat boleh keluar dari pintu samping, kami persilahkan.